Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, para jamaah salat isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan juga semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, seluruh umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang menolak. Ketika mendengar sabda tersebut, maka para sahabat pun bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang menolak untuk masuk surga itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mau taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan siapa saja yang menentang aku, tidak mau taat kepadaku, maka merekalah orang-orang yang menolak untuk masuk surga. Para jamaah, hadis tadi memberikan isyarat kepada kita mengenai pentingnya kita semua ini menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi terakhir, untuk menjadi rasul terakhir, yang risalahnya itu berlaku bagi semua umat manusia, tidak pandang warna kulit, tidak pandang suku bahasa, tidak pandang suku bangsa, tidak pandang bahasa. Semua umat manusia di seluruh dunia ini merupakan orang-orang yang wajib mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua yang ada di sini, yang jauh sekali jarak kita secara geografis dari pusat lahirnya wahyu di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, harus selalu bersyukur karena kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memeluk agama Islam, agama yang benar ini. Maka kemudian tugas kita adalah bagaimana mewujudkan rasa syukur tersebut dengan senantiasa menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan mengenai
keutamaan dan mengenai balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25 Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dalam ayat tersebut Allah menggambarkan mengenai gambaran balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Kita perhatikan bahwa beriman saja itu belum cukup. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam semesta dan Tuhan yang maha sempurna saja, itu belum cukup kalau tidak dibuktikan dengan wa amilus sholihat, dengan amal soleh. Maka ketika ada orang yang meyakini bahwa cukup beriman saja, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa, itu merupakan keyakinan yang sangat keliru, karena dia memisahkan antara iman dan amal soleh. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak sekali menyandingkan, sering sekali menyandingkan iman dan amal soleh, diantaranya di ayat ini. Kemudian di situ, di ayat itu Allah menjelaskan apa balasan bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dimasukkan, mendapatkan surga yang di situ mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini merupakan gambaran, pendekatan yang dilakukan Allah, gambaran mengenai bagaimana indahnya surga. Lalu Allah juga menjelaskan kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Di situ Allah menjelaskan bahwasannya setiap orang yang masuk surga itu diberikan suatu rizki, diberikan suatu nikmat. Mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Loh, ini kan seperti yang dirizkikan kepada kita sebelumnya. Maksudnya adalah seperti yang dirizkikan kepada orang-orang itu selama di dunia. Para ulama menjelaskan bahwa kenikmatan yang ada di surga itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wa mala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah di surga itu merupakan sesuatu yang benar-benar baru, yang kita semua itu belum pernah mendapatkan itu semua. Tapi di ayat ini orang-orang surga yang masukkan surga mengatakan bahwa ini seperti yang diberikan kami kepada kami di dunia. Para ulama menjelaskan bahwa di surga itu mungkin banyak hal-hal kenikmatan yang mirip, mirip dengan yang diberikan kepada kita di dunia. Misalnya buah-buahan, ulama ruziqu minha min samarah, itu kan buah-buahan yang dicontohkan. Misalnya buah apel. Di dunia mungkin buah apel ya gitu-gitu aja ya. Ada apel merah, ada apel hijau. Ukurannya juga segitu aja. Nah di surga para ulama menjelaskan mungkin namanya sama, namanya apel, tapi antara apel dunia dan apel surga itu tidak ada bandingannya. Jangankan apel dunia dan apel surga, kadang makanan antara daerah, misalnya makanan khas Gresik itu kan kerawu khas Gresik, bikinan orang Gresik dengan yang bikin orang Jakarta saja mungkin beda rasanya. Nah di surga juga hampir seperti itu.
Semua kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di dunia itu mungkin secara nama itu ada, tetapi kenikmatan kemudian bentuknya, ya, ukurannya sangat berbeda sekali. Lalu di akhir ayat Allah menjelaskan walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, bahwa orang-orang yang di surga nanti akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci dan juga kekal abadi di dalamnya. Maka anak-anak sekalian, para jamaah sekalian, marilah kita semua berusaha sekuat mungkin selama kita hidup di dunia ini, selama kita memiliki kesempatan, selama kita memiliki masa sehat ini, kita gunakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah semampu kita. Apalagi kita saat ini berada di bulan Ramadan yang kurang dari 2 minggu lagi akan berakhir. Maka sangat rugi sekali kalau peluang emas ini kita sia-siakan begitu saja. Kalau peluang emas ini kita abaikan begitu saja. Maka marilah kita semua kembali menggiatkan diri, kembali memerangi hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita yang diberikan oleh Allah ini kita arahkan menuju kebaikan dan kita tutup pintu-pintu menuju perbuatan buruk. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.